Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah menggetarkan tentang cinta seorang ibu yang ingin melihat siapa anaknya yang masih mau menerima dirinya dalam keadaan terburuk. Ibuku pura-pura jadi gelandangan selama 1 tahun demi menguji kami, anaknya. Awalnya kami mengira ibu menghilang karena depresi. Setelah ayah meninggal, beliau jadi pendiam, murung, lalu tiba-tiba hilang begitu saja. Kami panik. Laporan kehilangan kami sebarkan kemana-mana. Tapi berbulan-bulan berlalu, tak ada jejak. Sampai suatu hari, saat aku sedang keluar kantor, aku melihat seorang gelandangan tua duduk di pinggir jalan. Wajahnya kotor. Bajunya lusuh. Tapi ada sesuatu dari sorot matanya yang membuat kakiku terhenti. Dan saat dia menatap balik ke arahku, dunia seakan berhenti. Itu ibu. Aku tercekat. Tubuhku gemetar. Tapi yang lebih mengejutkan, ibu menolak ketika aku memeluknya. Aku tidak hilang, katanya pelan. Aku hanya sedang melihat siapa di antara kalian yang masih mengenalku saat aku tak punya apa-apa. Ternyata selama 1 tahun, ibu menyamar jadi gelandangan. Tidur di emperan toko. Makan dari sisa warteg. Dan mengawasi kami semua diam-diam. Ia melihat siapa yang mencarinya, siapa yang mendoakannya, dan siapa yang justru mulai memperdebatkan warisan. Anak pertama sibuk membahas surat tanah. Anak kedua bolak-balik bertanya soal tabungan. Dan aku hanya ingin ibu kembali. Dan hari itu, ibu menangis di pelukanku. Sekarang aku tahu, katanya sambil menggenggam tanganku. Siapa anakku, dan siapa yang hanya sekadar mewarisi namaku. Kisah ini bukan fiksi. Ini pengingat bahwa cinta seorang ibu tak pernah berhenti. Bahkan jika itu harus menyamar jadi gelandangan demi membuka topeng anak-anaknya sendiri. Jangan lewatkan detik terakhir cerita ini. Karena kebenaran seringkali datang dalam wajah yang tak kita kenali. Hari itu hujan turun deras. Rumah kami sunyi, hanya suara rintik di atap seng dan detak jarum jam yang terdengar. Aku, Reza, duduk di ruang tamu dengan adik-adikku, Dinda dan Tio. Kami sudah berjam-jam menunggu ibu pulang. Tapi sampai malam datang, bayangan beliau tak kunjung muncul di pintu. Dia gak mungkin pergi tanpa pamit, ucap Tio sambil menunduk, suaranya gemetar. Aku mengangguk. Semua barang ibu masih lengkap. Dompetnya ada, HP-nya tertinggal di meja makan, bahkan sandal jepit kesayangannya pun masih basah di depan pintu. Tapi orangnya hilang. Esok paginya, kami lapor ke polisi. Kami buat pengumuman di media sosial, sebar poster ke jalan-jalan, bahkan pasang spanduk kecil di perempatan. Ibu menghilang seperti ditelan bumi. Tak ada saksi, tak ada jejak, tak ada tanda-tanda. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Orang-orang mulai berkata, mungkin beliau lelah. Mungkin pergi ke tempat yang tenang. Tapi aku tahu ibu bukan tipe yang meninggalkan anak-anaknya tanpa satu kata pun. Tapi yang tak ku ketahui adalah, ternyata selama waktu itu, beliau justru sangat dekat. Bahkan mungkin lebih dekat dari yang bisa kami bayangkan. 3 bulan sejak kepergiannya, kami mulai renggang. Warisan ayah yang belum dibagi mulai jadi perdebatan. Dinda bicara soal rumah, Tio mulai mempertanyakan saldo tabungan, dan aku hanya ingin ibu kembali. Pagi itu aku berangkat kerja seperti biasa. Di tengah jalan, kulihat seorang perempuan tua duduk di trotoar dekat halte. Rambutnya kusut, wajahnya kusam,
dan ia mengenakan jaket robek berlapis-lapis. Di depannya ada kantong plastik berisi sisa nasi bungkus yang entah dari mana. Aku hampir tak menoleh. Tapi saat ia menunduk dan wajahnya tersingkap sedikit, jantungku seolah berhenti berdetak. Itu ibu. Aku berhenti. Ku gosok mataku. Aku dekati perlahan, memastikan diriku tidak salah lihat. Tapi semakin dekat, semakin jelas kerutan wajah itu, tatapan sayu itu, garis bekas luka kecil di dahi kanan yang hanya dimiliki satu orang, ibu. Ibu, bisikku. Beliau menoleh pelan. Tapi tidak terkejut. Tidak panik. Justru tersenyum. Ringan, tenang, dan penuh arti. Reza, katanya pelan. Kamu anakku yang paling pertama mengenali aku. Aku tidak mengerti. Aku ingin memeluknya, ingin menangis, ingin berteriak, kemana saja ibu selama ini? Tapi beliau hanya menggenggam tanganku dan berkata, aku belum pulang. Bukan karena tersesat. Tapi karena aku sedang melihat siapa di antara kalian yang masih mengenal aku saat aku tak punya apa-apa. Tubuhku gemetar. Dunia seolah jungkir balik. Dan detik itu juga, aku tahu, cerita yang ku tahu tentang ibuku baru saja dimulai. Aku duduk di sebelah ibu di trotoar dingin itu. Kendaraan berlalu lalang tanpa peduli, sebagian pejalan kaki melirik dengan tatapan iba, sebagian lagi acuh seperti biasa. Tapi aku tak peduli. Karena di sisiku, duduk seseorang yang selama ini kusebut hilang, ternyata sedang menyaksikan hidup kami dari tempat paling sunyi. Kamu pasti bertanya kenapa, ujar ibu sambil membetulkan selimut kumalnya. Aku hanya bisa menatap, dengan campuran marah, sedih, dan bingung. Setelah ayahmu meninggal, lanjutnya, aku melihat sesuatu dalam diri kalian bertiga. Kalian berubah. Nafasku tercekat. Kalian tak lagi bicara dengan mata. Kalian bicara dengan angka. Dengan siapa dapat apa, siapa pantas apa. Suara ibu bergetar, tapi matanya tetap menatap ke depan. Dan aku ingin tahu, jika aku hilang harta, hilang nama, hilang wibawa, apakah kalian masih menganggap aku ibu kalian? Air mataku jatuh. Tapi Bu, kenapa harus sejauh ini? Tanyaku nyaris berbisik. Ibu hanya tersenyum tipis. Karena cinta tak bisa diuji dengan kata. Hanya bisa dibuktikan dalam kehilangan. Selama 1 tahun terakhir, ibu tinggal berpindah-pindah. Kadang tidur di bawah jembatan, kadang di pelataran masjid, kadang menumpang di emperan toko yang tutup. Ia makan dari sisa warteg yang tak dihabiskan orang, minum dari air kran umum, dan berteman dengan para gelandangan yang juga tak punya siapa-siapa. Ia melihatku beberapa kali dari kejauhan saat aku pulang kerja. Tapi katanya, ia ingin tahu, apakah aku akan benar-benar mengenalinya, atau hanya akan menganggapnya sebagai sampah kota seperti yang orang lain lihat. Dan kamu mengenaliku hari ini, ucapnya pelan, bukan karena aku memanggil. Tapi karena hatimu masih terbuka. Tanganku gemetar menggenggam tangannya yang kini lebih kurus dari yang kuingat. Aku merasa hancur. Bukan karena marah, tapi karena sadar betapa bodohnya kami selama ini. Ibu tak menyalahkan siapa-siapa. Bahkan tak menuntut apa-apa. Tapi air matanya, suaranya yang gemetar, dan tubuhnya yang kini rapuh, sudah lebih dari cukup jadi tamparan keras. Dan saat aku menatap wajahnya lekat-lekat, aku tahu, aku tak bisa membiarkannya tidur 1 malam lagi di jalanan. Mari pulang, Bu, kataku akhirnya. Tapi sebelum menjawab, beliau menggeleng pelan.
Aku baru akan pulang kalau kamu berani jujur ke adik-adikmu tentang apa yang sudah kalian pertengkarkan. Tentang siapa kalian sebenarnya saat aku tak ada. Aku terdiam. Dan saat itu juga, aku sadar ujian ibu belum selesai. Dan untuk memulangkannya, aku harus lebih dulu menghadapkan keluarga kami pada bayangan buruk yang selama ini kami sembunyikan. Aku berdiri lama di depan pagar rumah, memandangi pintu yang dulu terasa hangat, kini hanya dingin dan penuh kenangan yang pahit. Di dalam sana, Dinda dan Tio mungkin masih sibuk menyusun argumen tentang pembagian rumah, tentang rekening ayah, tentang siapa paling layak mendapat lebih. Tapi malam ini, semuanya akan berubah. Ku genggam tanganku erat, lalu ku buka pintu. Dinda sedang duduk di ruang tamu, menatap layar laptop sambil mencoret-coret dokumen. Tio berdiri di pojok ruangan, teleponan dengan nada suara tinggi, membicarakan biaya renovasi kamar yang katanya sudah jadi haknya. Berhenti. Suaraku tenang, tapi keras. Keduanya menoleh cepat. Wajah mereka langsung berubah. Reza, tanya Dinda. Kamu dari mana? Bukannya kita bahas dokumen ini bareng-bareng? Aku baru dari jalan, jawabku datar. Ketemu ibu. Keduanya terdiam. Lalu Tio tertawa sinis. Reza, tolong ya. Jangan bawa-bawa halusinasi. Kita semua tahu ibu hilang. Entah kemana. Ibu tidak hilang, potongku cepat. Dia ada. Dan dia menyamar jadi gelandangan selama 1 tahun untuk melihat siapa di antara kita yang masih mengenalnya saat dia gak punya apa-apa. Dinda berdiri. Wajahnya pucat. Kamu serius? Aku menatap mereka satu persatu. Ibu tidur di jalan. Makan sisa. Hidup dalam sunyi. Sementara kita di sini, sibuk berdebat tentang warisan. Suasana ruangan berubah mencekam. Tak ada suara. Hanya detak jam dinding yang menggantung di atas foto keluarga kami, yang kini rasanya seperti foto orang asing. Dia lihat kita, tanya Dinda lirih. Setiap hari, jawabku. Dari jauh. Dari balik halte, dari ujung gang. Kadang dia duduk di warung depan rumah. Tapi kita terlalu sibuk, bahkan untuk sekadar peduli. Tio duduk di sofa. Matanya memerah. Aku nggak tahu. Kupikir dia benar-benar pergi. Aku menarik napas dalam. Sekarang dia belum mau pulang. Kecuali kita jujur. Kecuali kita akui bahwa kita bukan anak-anak yang ia banggakan selama ini. Dinda mulai menangis. Pelan, lalu pecah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku cuma takut kehilangan semuanya setelah ayah nggak ada. Tio menunduk. Aku kira, kalau aku dapat bagian rumah, setidaknya hidupku stabil. Aku nggak tahu, ibu masih hidup seperti itu. Aku duduk di lantai. Lelah, tapi lebih ringan dari sebelumnya. Malam ini, kita bersihkan rumah. Bukan debu, tapi isi hati. Karena besok, aku akan jemput ibu. Dan jika kalian masih merasa pantas disebut anak, maka pulanglah ke pangkuannya. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk jadi anak yang seharusnya ia miliki sejak dulu. Malam itu, rumah kami sunyi. Tapi bukan sunyi yang kosong. Melainkan sunyi yang menandakan awal dari pertobatan. Dan untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir, aku melihat pintu kamar ibu terbuka. Bukan karena ia ada di dalam.
Tapi karena kami akhirnya siap menyambutnya pulang, tanpa membawa topeng siapa-siapa. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul ketika aku keluar rumah dengan langkah pasti. Di tanganku ada syal hangat milik ibu, yang dulu sering beliau pakai saat menjemputku pulang sekolah. Syal itu kubawa, seolah ingin menyampaikan bahwa kali ini, giliranku yang menjemput beliau pulang. Jalanan masih lengang. Trotoar basah sisa hujan semalam, dan aroma pagi mengambang di udara. Aku melangkah cepat menuju tempat kemarin aku menemukannya. Tapi bangku kayu tempat ibu biasa duduk, kini kosong. Hatiku berdebar. Aku mencari ke sekeliling. Bertanya ke tukang bubur, ke petugas kebersihan, bahkan ke pemilik warung. Semua menggeleng. Tak ada yang lihat beliau sejak subuh. Tiba-tiba, dari seberang jalan, seorang perempuan tua berkerudung lusuh memanggilku pelan. Aku segera mendekat. "Kamu anaknya Bu Rini, ya?" tanyanya dengan suara berat. Aku mengangguk cepat. Semalam dia sakit. Demam tinggi. Kami bawa ke musala belakang pasar. Sekarang masih di sana. Tanpa pikir panjang aku berlari. Melewati ganggang sempit yang tak pernah kulalui sebelumnya. Nafasku memburu, dan dadaku makin sesak tiap langkah kaki mendekat ke arah musala tua yang terletak di balik deretan toko kumuh. Dan di sanalah beliau. Berbaring di tikar tipis. Tubuhnya menggigil. Wajahnya pucat. Napasnya tersengal. "Ibu," teriakku sambil berlutut di sisinya. Ia membuka mata perlahan. Senyumnya muncul, walau lemah. "Kamu datang." Tanganku menggenggam jemarinya yang dingin. "Maafkan kami, Bu, kami terlambat menyadari segalanya." Dinda dan Tio muncul tak lama setelahku. Keduanya terisak. Mereka langsung berlutut, mencium tangan ibu, memeluk tubuh kurus yang nyaris tak berdaya itu. "Maafkan kami, Bu," isak Dinda. "Kami bukan anak yang layak buat ibu." Ibu tak berkata apa-apa. Tapi dari pelukannya, dari air mata yang turun di pipinya, kami tahu beliau sudah memaafkan sejak lama. Siang itu, kami membawanya pulang. Orang-orang di pasar menatap. Beberapa dari mereka menangis. Beberapa hanya diam dengan kepala tertunduk. Karena mereka tahu, ibu kami bukan sekadar gelandangan. Tapi wanita dengan hati paling kuat yang pernah mereka lihat. Sampai di rumah, ibu menatap pelan ke sekeliling. Dinding yang dulu hangat kini terasa asing. Tapi beliau tersenyum. "Kalian sudah siap jadi rumah buatku?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dinda dan Tio tak bisa berkata apa-apa. Tapi dari cara mereka memeluk ibu, menuntunnya ke kamar, dan menyelimuti tubuhnya dengan hati-hati, kami tahu, ini bukan tentang harta, bukan tentang warisan, bukan tentang siapa yang paling layak. Tapi tentang satu hal yang selama ini kami abaikan. Hati. Dan sore itu, untuk pertama kalinya sejak ayah pergi, rumah kami terasa lengkap. Karena ibu, yang sempat hilang dalam diam, akhirnya pulang dalam pelukan anak-anaknya yang kini tak lagi buta oleh ego. Hari-hari setelah ibu kembali terasa seperti lembar baru yang penuh coretan penyesalan, tapi juga permulaan. Kami mulai menata ulang segala hal, bukan hanya rumah, tapi juga hubungan kami sebagai keluarga. Ibu tinggal di kamar yang dulu jadi miliknya. Dindingnya kami cat ulang. Sprei lama kami ganti. Tapi tetap saja, yang membuat ruangan itu terasa hidup bukan cat atau perabot, tapi kehadiran ibu di dalamnya. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Tapi senyumnya mulai tumbuh.
Setiap pagi, aku duduk menemaninya minum teh hangat di teras sambil mendengarkan ceritanya. Tentang orang-orang jalanan yang ia temui. Tentang malam-malam dingin yang ia lalui hanya dengan selembar kain tipis. Dan tentang bagaimana ia mengamati kami diam-diam, dari jauh, dari tempat-tempat yang tak pernah kami pikirkan. Aku lihat kamu waktu kamu duduk sendirian di dalam mobil, Reza. Kamu berhenti di pinggir jalan, buka-buka dompet, lalu menatap foto ayahmu. Aku menunduk. Aku rindu kalian. Ibu tersenyum. Itu saat pertama aku yakin bahwa anakku masih punya hati. Beberapa hari kemudian, kami mengumpulkan semua dokumen rumah, tanah, dan tabungan. Tanpa paksaan. Tanpa debat. Kami sepakat untuk menyerahkan semua keputusan ke ibu. Tapi yang tak kami duga adalah beliau menolaknya. Aku sudah lihat cukup banyak, katanya tenang. Harta bisa dibagi. Tapi cinta harus dipulihkan dulu. Ia menyobek surat wasiat yang pernah disiapkannya bersama ayah. Lalu ia berkata, "Aku tidak akan bagi rumah ini secara tertulis. Karena rumah ini bukan untuk dimiliki, tapi untuk dihuni bersama. Jika kalian ingin warisan, warisilah cara hidup. Warisilah kejujuran. Warisilah hati yang kuat menghadapi kehilangan. Karena itu yang sebenarnya aku dan ayah kalian perjuangkan." Kami terdiam. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan rasa bersalah lagi, tapi rasa hormat, kagum, dan sebuah janji dalam hati bahwa mulai hari itu, kami akan jadi anak-anak yang lebih dari sekadar pewaris. Kami mulai kembali ke meja makan. Makan bersama. Tertawa lagi. Membicarakan bukan tentang uang, tapi tentang kenangan. Tentang hal-hal kecil yang dulu kami lupakan. Dan di antara semua perubahan itu, ibu hanya duduk diam di kursi goyangnya, tersenyum melihat kami kembali jadi keluarga. Tapi hari tenang itu tak bertahan lama. Karena pada suatu malam, ibu batuk keras. Dadanya sesak. Dan napasnya mulai pendek-pendek. Kami langsung membawanya ke rumah sakit. Tapi dokter hanya bisa berkata satu hal, tubuhnya terlalu lemah. Terlalu lama hidup di jalan telah mengikis sebagian besar kekuatan fisiknya. Dinda menangis. Tio tak berhenti berdoa. Dan aku hanya bisa menggenggam tangan ibu, takut kehilangan untuk kedua kalinya. Di balik alat bantu pernapasan, ibu menatap kami semua. "Kalian sudah pulang," bisiknya. "Sekarang, aku juga boleh pulang dengan tenang." Hari itu langit mendung. Rumah kami penuh orang. Bukan karena acara syukuran atau perayaan besar, tapi karena satu berita yang membuat waktu berhenti. Ibu telah pergi. Pagi tadi, tepat pukul 5:12, napasnya berhenti perlahan, diiringi senyum yang tak lepas dari wajahnya. Tak ada isak keras, tak ada jeritan. Hanya sunyi. Dan ketulusan yang begitu dalam, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kami semua berada di sisinya. Aku menggenggam tangan kirinya, Dinda memeluk bahunya, dan Tio membisikkan doa di telinganya. Beliau pergi dengan damai, dalam pelukan anak-anak yang dulu sempat melupakannya, tapi akhirnya kembali tepat waktu. Saat jenazah ibu dibaringkan di ruang tengah, aku melihat sekitar. Tetangga datang bergantian, membawa air mata dan doa. Tapi yang membuat dadaku sesak adalah kehadiran dua orang asing berpakaian lusuh yang berdiri paling belakang. Keduanya mengangguk kecil saat aku menatap mereka. Salah satunya berkata pelan, "Kami kawan tidur jalanan beliau."
Kami ingin mengantar sampai akhir, karena beliau pernah berbagi nasinya di malam dingin. Aku mempersilakan mereka masuk. Mereka duduk paling ujung. Tapi aku tahu, ibu lebih dulu menyentuh hati mereka, bahkan saat beliau sendiri sedang tak punya apa-apa. Kami kuburkan ibu di samping makam ayah, seperti yang pernah beliau bisikan saat masih di musala dulu. Tak ada batu nisan mewah. Hanya sepotong papan kayu dengan ukiran sederhana. Rini binti Mardiono, ibu dari kami, dan pelindung jiwa kami. Malam harinya, aku duduk di kamar ibu. Memandangi syal yang masih terlipat rapi di atas meja rias. Wajah beliau masih tergambar jelas di mataku, kuat, tenang, dan penuh cinta. Tiba-tiba, Dinda masuk. Di tangannya ada sebuah amplop kecil. Ini ada di bantal tempat tidur ibu, katanya pelan. Kami buka bersama. Di dalamnya ada sepucuk surat. Anak-anakku, jika kalian membaca ini, berarti tugas ibu selesai. Ibu bukan wanita sempurna. Tapi ibu ingin kalian belajar satu hal. Hidup bukan tentang apa yang kalian punya, tapi tentang siapa kalian saat kehilangan segalanya. Jangan jadi kuat karena warisan. Jadilah kuat karena hati. Dan jika nanti kalian jadi orang tua, jangan wariskan uang lebih dulu. Wariskan cinta. Karena itu yang tak akan pernah habis. Tangisku pecah. Dinda tak kuasa bicara. Tio menutup wajah dengan tangan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami bertiga duduk di kamar ibu, bukan sebagai pewaris, bukan sebagai pihak yang berseteru, tapi sebagai tiga anak yang akhirnya mengerti, cinta seorang ibu tak pernah minta balasan. Ia hanya ingin dikenali, bahkan saat ia duduk di jalan, tanpa nama, tanpa bentuk, tanpa harta. Dan kami berjanji bahwa warisan yang ibu tinggalkan akan kami jaga seumur hidup. Selesai.